Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faru Wadat Atmaja, ketemu lagi. Sekarang tanggal 7 Februari jam 11.30 malam, 23.30. Kemarin saya udah bikin video tentang nyabut rumput, terus ngisi media semai. Hari ini tadi mau ngelanjutin kerjaan yang di checklist itu, nggak sempet karena pergi. Maghrib nyampe rumah, hujan lebat, mati lampu. Nah ini malam biasa kita aktivitas indoor sampai pagi biasanya saya. Nah yang mau saya bahas kali ini adalah Carolina Reaper. Kebetulan alhamdulillah baru petik lagi, berarti petikan kelima. Tanggal 7 Februari petikan kelima. Nah ini dia, mau sekalian nimbang dapatnya berapa. Tapi nanti setelah ini saya mau bahas materi tentang kalau menanam Carolina Reaper atau cabai impor itu lebih enak pohon atau biji. Nah, kalau misalnya dari pohon itu enaknya pohon kecil atau pohon gede yang sudah berbunga. Kalau seandainya pun dari biji, enaknya mana nih? Biji yang sudah dibongkar atau buah utuh. Nah, itu kan sama-sama dari biji ya. Tapi saya mau bongkar dulu ininya, sekalian nanti mau ditimbang ya. Sekalian ditimbang, kita bongkar dulu. Saya udah siapin cutter. The best. The best on you. Nah, ini dia lumayan. Kita hamparin dulu ya, baru habis itu ditimbang. Aduh. Gawat nih, ntar bisa pedes semua nih. Saya taruh bawah dulu dusnya. Hop. Timbangannya 0. Nah, nggak usah saya sorot ya kameranya. Yang penting ini aja. Hop. Ada jatuh. Bloknya ya. Bisa masuk semua nih kayaknya. 700. Kita timbang dulu. 900. 1 kilo. Ya, dapat nih. Awas jangan sampai ada yang jatuh. 1,2. 1,3. Deg-degan nih. Nah, habis kira-kira 1,3 kilo lah ya. Nah, saya zoom dikit deh, tapi nggak kelihatan. Udah 1,3 kilo. Hop. Jangan lupa cuci tangan dulu. Safety prosedur, harus cuci tangan.
Ya, kembali lagi. Alhamdulillah 1,3 1,4 tadi lupa. 1,4 kilo petikan ke-5. Nah, doakan petikannya nanti bagus-bagus terus. Geser kamera dulu sedikit ya. Jadi begini, kalau mau nanam Carolina Reaper atau cabai impor, bagusnya mulai dari pohon atau dari biji atau dari buah utuh atau dari mulainya seperti apa. Cabai impor itu memang benihnya agak langka ya, tidak seperti cabai lokal, ada Dewata F1, ada Bara, itu disediakan oleh banyak perusahaan benih lokal kayak Bintang Asia, terus yang populer itu yang kemasannya warna merah, banyak macam kalau benih lokal dan mudah didapat dan kualitasnya udah pasti bagus. Nah, untuk Carolina Reaper ini bagaimana? Karena banyak yang nanya, Pak, pohonnya ada nggak ya? Kebetulan kan saya ada toko online juga, pohonnya ada nggak ya? Kebetulan saya sendiri pribadi nggak nanam karena sudah masuk musim hujan. Saya tawarkan bijinya aja nih, buah utuh bijinya, nanti bongkar bijinya, dagingnya bisa di sambal, bijinya bisa ditanam. Tenang saja, nanti saya ajarkan caranya gitu. Tapi tetap nggak mau. Rata-rata orang, enggak, saya mau pohonnya. Kenapa? Saya tanya. Karena dia sudah pernah gagal nanam biji. Nah, saya tanya, bijinya beli online ya gitu. Iya. Nah, jadi begini teman-teman. Biji itu dia adalah benda yang sangat sensitif. Kalau misalnya kita sudah bongkar, kita kemas, kalau pengemasannya kurang bagus, entah dia telat dikemas atau dia terlalu kering atau dia dikemas dalam keadaan basah, itu bisa membunuh nyawanya dia, atau kita sebutnya expire. Expire tuh dia udah nggak numbuh lagi, germinationnya udah nol. Makanya di kemasan benih profesional atau kemasan benih pabrikan dia ada germination rate. Germination rate itu berarti sudah diuji nih yang daya kecambahnya berapa. Nah, daya kecambah itu kemarin saya udah bahas di materi prasemai. Prasemai itu penting adalah untuk mengontrol germination rate itu atau mengetahui si germination rate-nya itu. Biji itu sensitif banget ya. Kalau dari biji penanganannya salah, dia bisa nggak numbuh. Saya pernah mengalami yang namanya kena PHP biji. Saya cerita dulu pengalaman saya nanam cabai Carolina Reaper dan cabai hias lainnya. Dulu sekitar 3 tahun lalu saya nanam cabai itu langsung dari buah utuh. Selalu belinya buah utuh. Nah, buah utuh itu germination rate-nya perlu dicatat 95% ke atas. Ya minim 90%, yang penting dia sudah tua. Nah, dulu saya tuh kalau nanam nggak ada yang namanya prasemai, langsung semai. Polybag udah disiapin, polybag ukuran 10, satu polybag satu biji, satu polybag satu, itu semuanya numbuh. Karena buah utuh. Nah, karena itu saya menyepelekan yang namanya biji. Jadi saya punya stok biji banyak, saya nyimpennya pun asal-asalan dengan metode yang asal-asalan. Saya cuman pakai plastik biasa, terus ziplock plastik yang biasa, disimpan di lemari bertahun-tahun. Tahun depan saya udah mau berharap kan, ayo nanam lagi. Saya semailah dengan metode yang sama. Polybag udah disiapin, udah biarin. Seminggu nggak ada yang numbuh, 2 minggu nggak ada yang numbuh, 3 minggu nggak ada yang numbuh, 4 minggu nggak ada yang numbuh, sampai 2 bulan nggak ada yang numbuh. Ini kenapa gitu kan? Nah, itu ibaratnya sakit hatinya bukan main. Artinya apa? Kita sudah menunggu lama, kita udah berharap ini musim tanam udah mulai. Akhirnya apa? Gagal semua, hilang. Itu mungkin ada 10.000 benih, 10.000 biji, berbagai macam ya. Ada Carolina Reaper, ada cabai-cabai hias lain, ada bunga-bungaan juga yang emang saya beli kemasan repack. Ternyata itu expired semua karena salah nyimpen. Nah, itu dia teman-teman, biji yang sudah dibuka itu sangat sensitif. Germination rate-nya pasti akan turun, drop jauh.
Nah, perlu dicatat germination rate-nya akan turun, drop jauh. Makanya kenapa saya tekankan di awal, ayo prasemai, ayo prasemai, ayo prasemai. Mau itu benih dari kemasan pabrik, mau itu benih dari buah utuh, mau itu benih dari manapun, kualitasnya dari manapun, dari siapapun, lakukan prasemai. Kenapa? Supaya teman-teman nggak mengalami PHP yang saya alami dulu. Dulu saya kena PHP itu ampun banget. Saya udah nyiapin peti isi polybag, udah saya semai ada kali 10 sampai 20, bisa cek di Facebook saya itu tahun kemarin. Saya nungguin itu nggak ada yang numbuh. Ampun deh, itu pelajaran yang paling sakit tapi paling berharga bagi saya. Makanya sekarang saya udah nggak pernah lagi beli kemasan repack. Kemasan repack itu dalam arti kalau bisa yang buah utuh deh. Nah, karena buah utuh itu germination rate-nya sangat tinggi. Apalagi dia baru dibuka, kita semai itu pasti numbuh. Nah, yang saya temui adalah dari calon pembeli, mereka beli kemasan repack. Nah, kemasan repack itu kita nggak tahu dia stoknya udah lama, apa udah setahun, dan nyimpennya seperti apa. Makanya jangan terlalu percaya juga dengan expire date tanggal sekian. Itu belum tentu juga. Karena yang namanya expire date itu bisa maju, bisa mundur. Gitu. Bisa jadi lebih cepat expire, bisa jadi mundur. Karena kan ini makhluk hidup ya, bukan benda mati yang tanggal sekian lu udah pasti mati. Enggak, dia tuh matinya tuh satu-satu. Mungkin dari 10 benih melewat 1 bulan 1 nih mati, lewat 1 bulan 1 nyawanya udah hilang, lewat 1 bulan 1 nyawanya hilang, sampai nanti tinggal dari 10 paling cuma 1 benih yang 1 butir yang masih hidup. Nah, jadi seperti itu. Pertanyaannya adalah, jadi saya harus dari pohon atau dari biji? Karena dari biji saya gagal terus. Nah, dari pohon, ini jawabannya ya. Dari pohon bagus, tapi saya sarankan dari biji. Kenapa? Karena sekali lagi ini makhluk hidup. Kalau misalnya kita nanam dari pohon, kita nggak tahu karakter dia dari awal. Dan dia pun nggak tahu karakter medan dia dibesarkan seperti apa. Gitu. Sama kayak miara kucing atau miara binatang-binatang yang mau dilatih. Miara burung misalnya yang mau dilatih. Itu para pelatih lebih seneng mereka pelihara melatih dari kecil. Karena kalau dari kecil itu memorinya masih kosong. Jadi bisa kita tulis memorinya. Kamu akan lingkungan seperti ini, kamu akan dapat temperatur udara seperti ini. Nah, jadi dia akan adaptasi itu. Dia akan kenal dengan majikannya. Nah, kalau misalnya kita beli pohon kecil, apalagi yang udah berbunga atau yang udah berbuah, itu saya sarankan jangan. Memang kelihatannya seperti jalan pintas ya, cepet. Wah, ini saya udah curi start nih. Ada trek 10 km, saya udah curi start separuh. Sebetulnya itu adalah godaan setan. Nah, jangan diikutin. Karena saya pun pernah ada yang mau pohonnya saya kasih. Sampai sana gimana pohonnya gitu. Bos, kok rontok terus ya, bunganya rontok. Pak, udah saya kasih resep nutrisi, media, matahari segala macam, tetap aja nggak bisa. Rontok terus, sakit, dan akhirnya mati dan gagal total. Termasuk yang pohon dari sekian banyak yang saya kasih pohon kecil ya, bibit pohon kecil. Itu mungkin dari 100 paling yang bener-bener bisa berbuah itu ya cuman gak nyampe 5. Nah, karena itu proses adaptasi harus diulang lagi. Tapi kalau yang nanam dari buah utuh, dia semai langsung bijinya, dia semai satu persatu, ikutin koridornya, ikutin treknya, itu separuhnya lebih bisa berbuah meskipun kecil. Nah, dan sense of belonging, sense of kepemilikan sebagai plant parents, orang tua tanaman itu akan terasah. Kita akan terasah sebagai pengasuh tanaman kalau kita nanam dari biji. Nah, saya ingin mengedukasi masyarakat kita untuk ayo nanam tanaman mulailah dari biji. Kenapa? Karena usaha tidak mengkhianati hasil. Nah, itu dia. Usaha tidak mengkhianati hasil. Memang kalau kita nanam mulai dari pohon, apalagi pohon yang udah berbunga, kelihatannya seperti mudah ya, seperti jalan pintas. Treknya udah tinggal separuhnya lagi atau tinggal 2/3-nya lagi. Tapi percayalah, itu hanya godaan setan aja. Susah banget. Tanya deh, boleh tanya orang-orang yang nanam profesional atau yang sudah pengalaman nanam, yang biasa nanam Carolina Reaper atau cabai-cabai impor yang lain,
Percaya deh, mereka semua nanam dari biji. Nggak ada yang nanam atau beli pohon seperti itu, nggak ada. Lebih bagus dari biji. Nah, bijinya seperti apa? Nah, kita cabang lagi ya. Ini kita tracknya antara pohon atau biji, pilih mana? Jawabannya biji. Nah, dari biji kita belah lagi nih jawabannya, tracknya kemana? Dari biji itu ada dibagi dua. Dari buah utuh, fresh pot, atau dari kemasan. Kemasan ini nanti bisa dibelah dua lagi, ada kemasan lokal yang repack atau kemasan impor. Nah, saya bedah dulu dari yang kiri ya, yang dari fresh pot. Jawabannya dari kedua itu mana yang terbaik? Kalau menurut saya fresh pot dari buah segar. Karena apa? Germination rate-nya masih tinggi sekali, 90% lebih, 95% lebih. Lakukan prasemai itu udah pasti kecambah. Yang penting tisunya jangan sampai kering ya, karena dia kalau sudah kering nanti nyawanya bisa mati juga. Udah setengah jalan, udah kecambah, udah keluar toge, kekeringan, nah itu bisa mati juga. Atau kalau mau langsung disemai pun boleh juga. Cuman nanti takutnya nggak seragam. Disarankan prasemai, tapi kalau langsung semai pun tidak apa-apa karena 90% lebih pasti numbuh. 90% lebih pasti numbuh. Untuk yang fresh pot tadi ya, yang buah segar. Yang buah segar. Nah, kita belok dulu sedikit ke yang biji. Yang biji ini ada dua, ada yang lokal, ada yang impor. Yang lokal biasanya dia ini yang masalah yang sering ditemui adalah kalau yang lokal biasanya seringkali expire karena para petani lokal atau penanam-penanam lokal dia mengepeknya hanya dengan kemasan ekonomis. Kemasannya hanya dengan ziplock plastik biasa. Nah, pilihlah kemasan benih lokal yang dipakai ziplock aluminium foil. Nah, aluminium foil ini dia mempertahankan kekedapan di dalamnya, yang packnya bagus. Nah, itu biasanya mengurangi germination rate-nya turun saat pengiriman. Meskipun saat sebelum pack itu mempengaruhi juga ya, kalau misalnya dia sebelum pack menyucinya salah atau terlalu lama diangin-anginkan, terlalu lama lembab, itu bisa bikin germination rate-nya turun juga. Tapi minimal kalau yang kemasannya aluminium foil itu lebih baik. Dia mempertahankan germination rate itu lebih panjang. Tapi kalau kemasan yang hanya ziplock plastik kecil biasa, saran saya langsung semai semua. Langsung semai semua. Karena kalau kita simpan terlalu lama itu bisa expire. Itu pengalaman saya dulu. Dulu saya beli biji bunga, terus sayur-sayuran. Ya kalau biasanya kalau repack dari petani lokal itu murah ya. Murah, isinya juga banyak. Nah, ternyata apa? Satu, isinya berbeda dengan deskripsinya. Nanamnya sayuran ini ternyata pas dinumbuh ini. Nah, ini juga banyak yang dialami dengan Carolina Reaper. Belinya benih Carolina Reaper, tapi pas ditanam udah gede, numbuhnya rawit. Itu banyak banget. Dan ini tidak hanya dialami oleh benih lokal, tapi dialami juga oleh benih impor. Jangan salah loh, benih impor juga banyak yang pas ditanam gedenya rawit. Nah, cuman saya nggak mau sebut mereknya. Cuman itu banyak. Makanya kenapa lebih safety tadi pakai fresh pot. Entah itu mau nanam habanero, entah itu mau nanam Carolina Reaper, entah itu mau nanam cabai-cabai pelangi dan lain-lain. Lebih bagus fresh pot, buah utuh. Buah utuh itu ya kita udah lihat buahnya, kita bisa cobain beneran pedas. Terus ya bijinya udah pasti sama. Nggak mungkin kita belinya nih Carolina Reaper nih, kita bedah, kita tanam, numbuhnya rawit, ya itu nggak mungkin. Tapi kalau kita beli benih repack, printannya Carolina Reaper, fotonya Carolina Reaper, gitu kita tanam rawit, itu kemungkinan masih ada. Gitu. Saya juga nggak tahu kenapa bisa dialami, tapi ini fakta. Kita di komunitas juga banyak yang ngalamin tuh benih-benih impor, bahkan yang kemasan itu dia pas udah gede numbuhnya rawit. Itu banyak. Nah, ya oke, lanjut. Nah, sekali lagi saya tekankan, saya bukannya mendiskreditkan penjual benih yang biji ya, yang bukan fresh pot. Tapi memang ini dulu saya alami karena masuk anginnya, bukan karena salah benih. Benih itu kalau sudah dibuka dari buah utuhnya itu resiko masuk angin dan expire, apalagi hanya dengan kemasan ziplock biasa. Nah, itu ziplock biasa itu kan daya kedapnya agak kurang ya.
Jadi benih itu mudah melempem masuk angin dan akhirnya germination rate-nya turun drastis. Nah, oleh karena itu, makanya di awal saya tekankan untuk lakukan prasemai untuk melindungi PHP tadi. Jadi mau benih dari manapun, mau benih utuh, buah utuh, benih lokal atau biji lokal atau biji impor, lakukan prasemai supaya kita tertata dan nggak kena PHP. Kalau kita langsung semai, itu kena PHP itu nggak enak banget loh. Kita udah nunggu lama, udah dinanti-nanti, ternyata dia nggak nunggu-nunggu. Nah, itu nggak enak banget. Nah, sekarang di Indonesia pun sudah banyak kok yang jual buah utuh. Yang jual benih utuh juga banyak yang fresh ya. Benih pun kalau bisa yang fresh. Coba ditanya, Pak, ini bedahnya kapan? Nah, apakah masih fresh atau stok tahun lalu? Saya sarankan kalau udah stok tahun lalu, lebih baik jangan. Terus apakah nanti kalau saya semai seandainya tidak nunggu bagaimana gitu? Apakah bisa diajarin cara semainya dan segala macam gitu? Karena memang kalau benih yang sudah dibongkar, yang sudah terbuka itu germination rate-nya pasti turun jauh. Begitu. Nah, untuk benih apapun, cabai apapun, sekali lagi kalau bisa nanam dari biji, jangan dari pohon. Dari pohon itu memang kelihatannya enak, menarik, tapi itu sebenarnya hanya jalan pintas aja. Bukan berarti track kita akan terus melanjutkan. Tidak, apalagi jenis Carolina Reaper. Carolina Reaper itu sulit sekali ya. Nanam dari bijinya aja banyak gagal, apalagi kita nanam dari pohon. Dari pohon itu mudah sekali stres. Apalagi kalau dikirim luar kota ya, misal dari Bekasi ke Jawa, dari Jawa ke Bekasi, dari Jakarta ke Bali gitu, biasanya resiko udah pasti stres. Kita bawa pakai mobil aja dia resiko stresnya masih ada. Apalagi kalau kita bungkus, kita packing. Lain halnya kalau tanaman-tanaman yang bisa dorman, yang memang bisa kita keringkan, dia bisa dorman, bisa tidur, dikirim itu boleh. Model-model kayak tanaman indoor, kayak monstera gitu, beli bonggolnya, nah itu bisa. Tapi ini kalau untuk tanaman yang rentangnya pendek, itu susah. Ya, ketemu lagi, lanjut. Mohon maaf tadi ada telepon, jadi ditunda dulu, ditutup dulu. Nah, kita langsung tarik kesimpulan aja ya. Jadi nanti kalau misalnya ada yang kurang, silahkan komen, bertanya. Monggo silahkan, saya sangat terbuka sekali untuk pertanyaan. Saya tarik kesimpulan dulu. Jadi kalau ingin menanam cabai hias atau cabai yang memang benih pabrikannya masih jarang, pilihannya apa? Satu, buah utuh. Dari buah utuh dulu. Pohon atau biji, jelas biji. Nah, dari biji yang mana? Baru buah utuh. Kalau buah utuh nggak ada ya biji-biji yang sudah dibongkar pun tidak apa-apa. Tapi yang jelas lakukan prasemai. Lakukan prasemai dulu supaya nggak kena PHP. Karena PHP itu kan buang waktu ya, nggak enak. Kita udah nungguin lama, ternyata dia nggak numbuh. Atau numbuh cuma satu. Dari 10, dari 20 yang numbuh cuma satu. Kan nggak enak juga. Nah, paling itu aja kesimpulannya. Untuk membongkar benih juga memang sangat tricky ya. Gampang-gampang susah. Tidak selalu kalau kita bongkar itu pasti bisa disimpan awet. Cara penyimpanan itu juga sampai sekarang pun sulit. Untuk penyimpanan yang benar-benar bagus, bisa bertahan 1 tahun sampai 2 tahun. Cuman yang saya ketahui selama ini penyimpanan terbaik itu ya harus kedap udara dalam arti benar-benar kedap. Pakai ziplock aluminium foil. Aluminium foil itu kan mencegah jamur ya. Makanya biskuit kan ziplocknya aluminium foil. Nah, itu aluminium foil tetap renyah, tetap garing. Terus kalau bisa ya didobel lagi masuk ke dalam kaleng rapat, kayak kaleng biskuit. Nah, seperti itu. Oke, sekian, terima kasih. Panennya alhamdulillah masih lancar. Doakan terus kebunnya lancar. Yang mau konsultasi, yang mau tanya, monggo silakan. Tapi perlu dicatat, sekali lagi saya bukan yang terbaik. Masih ada langit di atas langit. Saya hanya ingin men-sharingkan apa yang saya alami dulu. Apa yang sudah saya alami dan sudah saya lewati. Kegagalan yang sudah saya lewati. Mudah-mudahan teman-teman semua yang baru mulai menanam tidak mengalami kesakitan yang dulu saya alami. Nah, gitu. Pengalaman adalah guru yang terbaik, tapi sekarang pengalaman orang lain bisa kita jadikan guru juga.
Jangan sampai kita mengulangi kesalahan yang dulu pernah dialami oleh orang lain gitu. Oke deh, sekian dan terima kasih. Sudah jam 12 lewat, udah tanggal 8 Februari. Yang mau bertanya monggo silahkan. Yang merasa konten ini bermanfaat silahkan di-share. Di-share ke teman-temannya yang hobi cabai, khususnya cabai impor, monggo di-share. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat ya. Terima kasih teman-teman semua. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.